Yang Mutadir, Bapak Ibu Pendeta, Yang Mutadir, Bapak Ibu Majelis, baik yang ada di dalam gedung ibadah ini maupun yang ada di rumah tangga masing-masing, seluruh jemaat GKS Mata yang kami hormati dan kami kasihi. Pertama-tama, atas nama BPMJ dan Majelis Jemaat GKS Mata, kami menyampaikan Selamat Paskah tahun 2020. Kiranya dengan semangat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini, kita juga diberikan semangat untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan permohon maaf manakala dalam seluruh tayangan kebaktian perayaan Paskah GKS Mata hari ini yang ditayangkan secara live, mungkin ada kendala sehingga tidak seluruhnya liturgi itu diikuti dengan sempurna. Maka kami atas nama BPMJ dan Majelis Jemaat Mata menyampaikan permohonan maaf, bukan karena kesengajaan, tetapi mungkin karena memang faktor teknis lainnya. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan pesan Paskah PGI untuk Paskah tahun 2020 di bawah tema Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru, dengan tuntunan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Bapak Ibu warga jemaat GKS Mata yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Kristiani terkasih dimanapun saudara berada, Selamat Paskah. Kristus bangkit. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Pada saat ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa Yesus Kristus di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan, sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita terputus asa, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Lukas 24 ayat 5 dan ayat 6 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan
yang mendatangi kubur Yesus. Berita itu sangat jelas, Ia telah bangkit. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus menyaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan, bahkan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19. Sikap iman dan harap itu diwujudkan ke dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah demi memutus rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja, kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing, yang disebut juga sebagai gereja kecil. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis itu, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus di tengah pandemi. Sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, kita senantiasa merayakan iman dalam kebersamaan dengan umat Allah di segala tempat dan waktu melalui sakramen perjamuan kudus. Kami memahami kegelisahan dan kebingungan banyak gereja anggota dalam menyikapi tradisi perjamuan kudus yang kita lakukan di seputar masa Raya Paskah, entah pada hari Kamis Putih, Jumat Agung, atau Minggu Paskah. Oleh karena itu, kami ingin memberikan pertimbangan kepada gereja-gereja anggota PGI agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan gerejawi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, sekaligus tetap di dalam koridor memperjuangkan dan memelihara kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah kami melalui pendalaman teologis, kami lampirkan menjadi kesatuan yang utuh dari pesan Paskah ini. Lampiran-lampiran ini karena cukup banyak, mungkin akan membutuhkan waktu yang banyak, maka cukup kami arsipkan dan informasikan lewat media informasi resmi di GKS Jemaat Mata. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah melalui pendalaman teologis kami lampirkan menjadi satu kesatuan yang utuh dari pesan Paskah ini. Atas berbagai pertimbangan teologis tersebut, kami tiba pada 3 alternatif. Yang pertama, menunda perjamuan kudus hingga masalah pandemi COVID-19 usai. Yang kedua,
melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, perjamuan kudus secara spiritual. Terhadap ketiga pilihan ini, kami uraikan penjelasan dan petunjuk praktis sebagaimana ada dalam lampiran tersebut. Semua alternatif ini tetap diberikan dengan memegang prinsip bahwa kita tidak berkumpul bersama-sama secara ragawi di gedung gereja. Apapun yang menjadi pilihan yang diambil oleh gereja, hal itu tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga-keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Akhirnya, kami mengajak saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian itu. Selamat Paskah. Majelis Pekerja Harian PGI, Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum Pendeta Jeklevin F. Manuputi. Demikian pesan Paskah tahun 2020. Sekian dan terima kasih.